سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك وإياك نستعين اهدنا الصراط أنعمت عليهم غير بالغ ربنا ربنا في فن ولا من حمد الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Ya, kita pantau pelaksanaan sholat id di Masjid Istiqlal. Tadi sudah kita saksikan bersama sholat id 2 rakaat, sholat di Masjid Istiqlal dihadiri Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Di jajaran soft paling depan juga kami saksikan ada Menko Polhukam Hadi Cahyanto dan Imam Besar Masjid Istiqlal Kiai Haji Nasaruddin Umar. Di Masjid Istiqlal sudah ada Cindy Permadi, jurnalis Kompas TV yang memantau aktivitas jalannya sholat Idul Fitri. Cindy, bagaimana pelaksanaan sholat id di sana? Bapak ready? Ya, silakan laporan Anda dari Masjid Istiqlal, Cindy. Baik, Radia, Adisti, dan pemirsa Kompas TV, selamat pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kalau dari Masjid Istiqlal tadi sudah sama-sama kita saksikan, sudah selesai dan khusyuk sekali memberikan perasaan yang begitu menenangkan bagi batin, tidak hanya bagi umat muslim tentu saja, tapi bagi semua yang bisa ikut merayakan Hari Raya Idul Fitri. Dan tadi seperti sudah Anda sampaikan, Radi, dihadiri oleh Presiden Joko Widodo, ada juga Ibu Iriana Joko Widodo, kemudian Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju, Duta Besar Negara Sahabat dan lain-lain. Karena ada VVIP yang ikut menjalankan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal, sehingga memang kalau untuk akses keluar masuk antara VVIP dan juga jamaah umum dipisahkan. Ini untuk keamanan dan juga kenyamanan bagi para jamaah agar tidak terlalu berdesak-desakan, dan pengamanannya ketat sekali kalau bisa saya ceritakan. Jadi kalau untuk jamaah umum saja juga yang mau masuk ke Masjid Istiqlal harus melewati metal detektor yang sudah disiapkan oleh Pas Pampres. Sudah dilakukan sterilisasi juga tadi malam 2 kali di Masjid Istiqlal. Kemudian kalau untuk wartawan misalnya mau ke area VVIP, tempat saat ini saya melaporkan, harus melewati metal detektor lagi, jadi 2 kali. Jadi memang pengamanan ketat sekali, tidak hanya oleh Pas Pampres, tapi ada TNI, Polri, kemudian juga pengamanan internal dari Masjid Istiqlal. Kemudian memang sebelumnya sudah disarankan atau diimbau juga bagi masyarakat yang mau mengikuti sholat berjamaah, sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal untuk bisa hadir lebih cepat, tidak terlalu mepet ke jam 7, karena dikhawatirkan ramai sekali. Kalau tadi
pantauan kami dari jam 5 subuh tadi, Radi dan juga saudara, memang di area Masjid Istiqlal juga parkiran sudah penuh sekali di tepi jalan di sekitaran menuju Jalan Istiqlal. Memang sebenarnya sudah disiapkan beberapa titik parkir, misalnya ada di Gereja Katedral, kemudian bisa juga di Monas, bisa di kantor Kementerian Agama atau di beberapa kantor di area Masjid Istiqlal. Tapi tentu tampaknya banyak masyarakat memilih untuk parkir di tepi jalan sekitar Masjid Istiqlal agar tidak terlalu jauh juga untuk nanti pulangnya. Kemudian kalau di Masjid Istiqlal pada tahun ini disiapkan kapasitas sampai 250.000 jamaah. Ini adalah kapasitas maksimal untuk di dalam dan bisa lebih banyak lagi apabila masyarakat ataupun juga jamaah memanfaatkan area halaman Masjid Istiqlal yang seperti kami lihat banyak yang sholat Idul Fitri berjamaah di area halaman Masjid Istiqlal. Kemudian angka ini atau perkiraan 250.000 jamaah memang dilihat juga diperkirakan dari jumlah jamaah yang biasanya setiap malam Ramadan mengikuti kegiatan itikaf yang bisa mencapai 50.000 orang setiap malamnya. Nah, karena banyak masyarakat yang mau mengikuti sholat Id di Masjid Istiqlal, memang disiapkan ada rekayasa lalu lintas sebenarnya. Tapi ini dilakukan secara situasional. Apabila memang dibutuhkan, nanti akan diterapkan. Tapi apabila nanti ketika bubaran ternyata masih kondusif, maka arus lalu lintas akan berlaku seperti biasa saja. Kurang lebih seperti itu, Radi. Nanti kita akan pantau juga setelah sholat Id. Ada agenda presiden lain akan kami pantau dari Presiden Joko Widodo dari Masjid Istiqlal akan menuju kemana. Oh ya, tidak lupa juga saya ucapkan mohon maaf lahir batin ya Cindy. Selamat Idul Fitri, selamat bertugas kembali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Ibu Negara mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita bisa saling memaafkan dan saling bersilaturahmi untuk merajut kembali persaudaraan menjadi bangsa yang rukun dan damai, yang bersatu padu membangun Indonesia. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang akan dan sedang mudik, selamat bersilaturahmi dengan kerabat dan keluarga besar. Saya berharap perjalanan lancar dan selamat. Semoga Allah SWT melimpahkan keberkahannya dan senantiasa membimbing serta melindungi kita semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tadi kita sudah melihat bagaimana sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di Masjid Istiqlal bersama dengan Presiden Joko Widodo dan juga Wakil Presiden. Nah, ini dia nih, para paslon Pilpres 2024, ada Ganjar Pranowo, Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, hingga Gibran Rakabuming Raka, ini juga melaksanakan sholat Id di lokasi pilihan mereka masing-masing. Kami tentu saja akan menyajikan laporan langsungnya usai jeda, jadi tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi spesial Idul Fitri.